Sudah Mas setelah pembacaan doa? Setelah itu kami akan langsung masuk ke sesi pembahasan terkait sidang hari ini. Saya akan share screen-nya ya, berikut Bapak Ibu sekalian. Oke. Ada di sama bisa. Eh, apa jelas Bu Budi dan Bu Fat? Jelas, Mas. Oke, baik ya, Bu. Eh, Selamat malam Bapak-bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah memberikan waktu luang terhadap saya sebagai mahasiswa hukum Universitas 8 untuk sidang malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Fatima selaku dosen pembimbing kami. Harapan saya akan lancar untuk sidang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bu Putih dan Pak Azam selaku penguji sidang saya untuk meluangkan waktu bersama saya ke malam ini. Baik, untuk judul yang akan saya bahas terkait sidang ini yaitu adalah analisis perjanjian kerjasama antara CVA generasi unggul dengan PT Kren Entertainment Indonesia. Saya bacakan, dalam menjalankan perjanjian pada dasarnya manusia tidak bisa melakukan dengan sendiri. Dalam prakteknya ada asas kebebasan berkontrak memiliki cakupan termasuk menuntunkan materi muatan atau substansi perjanjian kerjasama. Perjanjian mengatur segala hal selama tidak bertentangan dengan undang-undang, tertiban umum dan juga kesusilaan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara yuridis, pengertian perjanjian terdapat pada pasal 1313 yang berbunyi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Selain mensyaratkan pemenuhan hak dan kewajiban, perjanjian juga menjadi dasar tuntutan ganti rugi atau suatu pelanggaran. Adapun dalam analisis perjanjian kerjasama antara PT Kren Entertainment Indonesia dengan CV Agrofi ini, peneliti menggunakan standar analisis berdasarkan unsur perjanjian, yaitu unsur-unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalia. Unsur esensialia merupakan unsur utama dalam perjanjian seperti adanya barang atau jasa serta harga. Kemudian untuk unsur naturalia yaitu merupakan unsur yang tidak bersifat wajib, namun bisa jadi penting bagi setiap organisasi atau badan usaha yang berbeda dalam hal ini seperti teknik pembayaran, termasuk dalamnya bagaimana rincian yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, waktu pembayaran, dan juga hal-hal teknis yang dianggap tidak memiliki urgensi yang tinggi. Namun dalam unsur ini salah satu pihak bisa saja dengan sengaja tidak membahas suatu perkara agar tidak merasa dirugikan dalam sebuah kerjasama. Untuk unsur terakhir yaitu unsur aksidentalia, merupakan unsur yang mengatur hal-hal khusus antar para pihak. Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam sebuah perjanjian di mana adanya sebuah aturan yang membahas hal-hal khusus yang dinilai sangat penting oleh kedua belah pihak. Baik, untuk isu hukum atau rumusan masalah saya akan bahas yaitu apakah perjanjian kerjasama antara PT Kren Entertainment dengan CVR generasi unggul telah memenuhi unsur-unsur dalam suatu perjanjian. Untuk itu yang saya akan bahas yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif.
untuk menitik beratkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan yang ada dan berlaku. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penalaran yang digunakan peneliti yakni penalaran dedukatif, di mana penalaran dedukatif ini menjelaskan sesuatu yang bersifat umum, lalu ditarik dan dianalisa untuk mencari kesimpulan dan jadikan sesuatu yang bersifat khusus. Baik, masuk ke pembahasan. Untuk hasil, di sini ada bukti bahwa MOU sebenarnya bukan MOU, tapi lebih tepatnya lebih maksudnya ke MOA, yaitu perjanjian kerjasama. Kalau MOU adalah perjanjian pendahuluan. Jadi hasil Alpentam menunjukkan bahwa penempatan MOU pada judul yang kurang tepat. Ini disebabkan MOU merupakan perjanjian pendahuluan, tidak berisi hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tertera di perjanjian bersama PT Grand Entertainment Indonesia dengan JVI Generasi Unggul. Untuk pembahasannya, saya akan menganalisis satu persatu terkait pasal-pasal yang tertera di dalam suatu perjanjian antara PT Grand dan JVI Generasi Unggul. Salah satu yaitu terkait dengan kewajiban para pihak. Dalam pasal pertama, masing-masing pihak menjelaskan terkait kewajiban utama dalam pihak pertama, ialah melakukan sebuah pendapat, hal yang dimaksud ialah peserta pelatihan. Dikarenakan pihak kedua merupakan organisasi yang menyediakan layanan dan jasa pelatihan, sedangkan pihak pertama merupakan penyedia jasa publikasi terkait promosi sebuah event yang dimakan bidang jasa, sedangkan dilakukan oleh pihak kedua. Kemudian pihak kedua memberikan data yang dibutuhkan terkait dengan publikasi. Hal ini sesuai dengan unsur esensialia. Mengapa? Karena terdapat barang atau jasa yang terkandung di dalam perjanjian kerjasama antara PT Grand ini dengan JVIR Generasi Unggul. Kemudian dalam kewajiban pihak pertama juga dijelaskan pada ayat 2, jika pertama bertanggung jawab, pihak pertama bertanggung jawab dan atas publikasi event yang diadakan oleh pihak kedua. Sedangkan ayat kedua juga menjelaskan bagaimana kewajiban menjalin komunikasi terkait hal-hal yang akan dipublikasi sehingga sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Hal ini juga sesuai dengan unsur esensial yang mana adanya kejelasan barang apa saja yang dalam hal ini adalah flyer yang akan dipublikasikan. Kemudian dalam ayat ketiga, pihak pertama berkewajiban menyediakan pembayaran dengan ketentuan sudah terdaftar dalam web pihak kedua. Kemudian pada pihak kedua ayat 3 jelaskan adapun kewajiban pihak kedua adalah menyertakan logo pihak pertama dalam flyer yang dipublis. Dan pada ayat 4 dalam pihak pertama juga memberikan arahan pada pihak kedua terkait penggunaan web. Telah disediakan untuk pihak pertama, kemudian ayat 4 pihak kedua juga menerangkan pihak kedua memberikan konten yang akan dipublis dengan tentuan setia satu kali event yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan unsur naturalia, yakni terkait ketentuan tambahan yang bersifat teknis. Kemudian pada ayat 5, pihak pertama yakni pihak pertama bertanggung jawab terhadap publikasi event atau acara yang dilakukan pihak kedua melalui akun media sosial yang dimiliki pihak pertama, yaitu LinkedIn, via story dan feed sebanyak satu kali. Ini sesuai untuk unsur aksidentalia, di mana hal-hal khusus yang dalam hal ini adalah akun media sosial. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pasal 2 terkait hak para pihak. Dalam pasal yang kedua menjelaskan terkait hak para pihak. Dalam ayat 1 pihak pertama dan kedua sama-sama mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini untuk pihak pertama adalah data penunjang saat publikasi itu diolah pihak pertama, kemudian pihak kedua mendapatkan hasil data serta peredaran. Hal ini sesuai dengan unsur esensialia yang mana adanya flyer dan juga data peserta merupakan barang dibahas dalam perjanjian tersebut. Kemudian pada ayat kedua, pihak pertama berhak atas mendapatkan respon secara cepat terkait pelaksanaan pelatihan sesuai kesepakatan waktu yang ditentukan, dan pihak kedua mendapatkan hasil publikasi event yang diselenggarakan. Hal ini juga bagian dalam unsur esensialia. Kemudian dalam hal ayat ketiga, pihak pertama dijelaskan berhak mencantumkan logo pada flyer yang akan dibahas, dan juga pihak kedua juga mendapatkan arahan terkait pengelolaan website sesuai kesepakatan yang diinginkan. Ini sesuai dengan unsur naturalia, di mana adanya ketentuan khusus seperti logo dan batasan
pengelolaan website. Hal ini juga dijelaskan pada ayat 4 pihak kedua, di mana mendapatkan pembayaran registrasi. Hal ini juga bersifat teknis hingga masuk dalam unsur naturalia. Kemudian pada ayat kelima, pihak kedua mendapatkan publikasi event atau acara melalui akun media sosial dalam unsur naturalia. Kemudian pada ayat kelima, pihak kedua mendapatkan publikasi event acara melalui akun media sosial yang memiliki pihak pertama, yakni LinkedIn dengan username keren.id melalui via story dan feed post sebanyak 1 kali. Karena pada ayat keempat, pihak pertama mendapatkan benefit oleh pihak kedua berupa konten promosi keren yang dipublikasikan pada media sosial Instagram. Kedua, selama 1 kali setiap event. Hal ini sesuai dengan unsur agendia, yakni adanya peraturan tambahan sebagai pelengkap, yakni ketentuan khusus sosial media yang digunakan dan ketentuan konten promosi. Untuk pasal 3 terkait jangka waktu janjian bersama dan yang kerjasama, yaitu berdasarkan dalam pasal 3 terkait tentang jangka waktu terkait dengan perpanjangan kerjasama atau pemutusan janjian kerjasama tidak dituangkan terkait dengan teknisnya. Maksudnya, untuk memperjelas jika salah satu pihak ingin memberhentikan atau memutuskan secara sepihak, dan apabila jika salah satu pihak ingin memperpanjang masa kontrak janjian kerjasamanya, harus tertulis di dalam perjanjian kerjasama yang dibuat dengan setidaknya harus disepakati oleh kedua belah pihak dan meminimalkan terjadinya poin prestasi dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan unsur naturalia, yakni peraturan khusus yang dilakukan oleh kedua belah pihak jika juga merupakan masuk dalam unsur eksidentalia, di mana sebagai pendeta terkait durasi yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Untuk pasal 4 terkait pembayaran dalam perjanjian kerjasama, jelaskan secara detail pembayaran seperti halnya bukti pembayaran rekening data peserta yang mendaftar di program pelatihan yang diadakan. Hal ini harus diperekat dengan kebijakan setiap peserta yang mendaftar di program harus menyertakan data dan bukti pembayaran agar tidak terjadi manipulasi data. Jika ini perlu ditekan oleh PT Keren Entertainment Indonesia agar tidak terjadi wan prestasi kepada CVI generasi unggul. Masalah selanjutnya yaitu dalam bab pembiayaan yang jatuh dalam pasal 4 di perjanjian bersama. Pasal tersebut menjelaskan bahwa PT Keren Entertainment dan CVI generasi unggul menetapkan kebijakan pembiayaan dalam isi perjanjian tersebut. Dalam isinya, dalam masalah terkait pembayaran hal awal pemilihan program entah sengaja atau tidak sengaja yang dibuat oleh PT Keren, hal ini sangat memicu prestasi dalam hubungan perjanjian bersama, sebab dalam hal setiap program yang diadakan harusnya terdapat nominal per programnya agar tidak terjadi biaya tambahan di setiap pemilihan program yang diadakan. Bukan juga dalam pasal 4 isi perjanjian bersama tidak dituangkan atau tidak dijelaskan secara detail pembayaran seperti halnya bukti pembayaran rekening, data peserta yang mendaftar di program latihan yang diadakan. Hal yang harus diperangkat dengan kebijakan seperti peserta yang mendaftar di program harus menyertakan data diri dan bukti pembayaran jadi manipulasi data. Jika ini perlu ditekan oleh PT Keren dan Entertainment tidak akan dihadapi investasi pada JP generasi unggul. Walaupun telah diatur dengan adanya presentasi yang akan diberikan di total penjualan. Sebelumnya sudah sesuai dengan unsur naturalia di mana adanya pembahasan terkait presentasi, namun alangkah baiknya jika dicantumkan bagaimana sistem pembayaran yang detail. Karena hal ini kurang sesuai dengan unsur eksidentalia meskipun tidak bersifat wajib, maka sistem pembayaran yang terinci akan membantu penjelasan dan mengurangi resiko saling salah paham, baik hal-hal yang bersifat teknis, kemacetan, pembayaran, dan juga yang lainnya. Untuk temuan penelitian yang sangat rentan, sangat jelas dalam isi perjanjian adalah pasal-pasal yang tidak terat dan tetap perlu dimasukkan dalam perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian ini, sangat sayangkan apabila tidak adanya pasal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan, yang dimana bab penyelesaian perselisihan ini sangatlah berguna kedua pihak jika terjadi dalam masa kontrak yang bisa berjalan, sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi juga harus tetap menyangkut unsur-unsur yang perjanjian tersebut tentu dijelaskan harus ada dalam ketentuan perjanjian, diantaranya unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalia. Sebelumnya perlu diketahui unsur esensialia merupakan unsur utama dalam perjanjian, yakni adanya barang dan jasa. Kemudian unsur naturalia yang merupakan unsur yang tidak bersifat wajib namun bisa jadi penting bagi organisasi yang berada dalam hal-hal secara teknis pembayaran, termasuk dalamnya bagaimana yang masing-masing pihak.
waktu pembayaran dan juga hal teknis sedangkan tidak memiliki urgensi yang tinggi. Dan memang dalam peraturan selalu dibutuhkan untuk terjalin kesepakaman dengan para pihak. Namun dalam usul ini salah satu pihak jasa dengan sengaja tidak membahas suatu perkara agar tidak merasuk bisa dirugikan dalam sebuah kerjasama. Oke, untuk manfaat penelitian sebagai saran untuk dua belah pihak di mana yang akan datang jika ada jadi perjanjian kerjasama harus menguatkan perjanjian kerjasama itu agar dibuatkan kerjasama setelah terjadi perjanjian pendahuluan dan pastinya dalam perjanjian harus diperketat dan melibatkan unsur-unsur perjanjian sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Baik, terima kasih Bu dan Bapak Azam dan Bu Sri Putih. Baik, terima kasih Afif. Berikutnya monggo kepada Ibu Sri Budi yang pertama, kemudian nanti dilanjutkan Pak Azam. Ya, baik, terima kasih Bu Fat. Mas Afif sudah siap ya? Baik Bu. Ya, ini yang pertama yang Ibu perlu sampaikan ya. Ibu hanya ini ya, istilahnya Ibu perlu sampaikan yang pertama terkait dengan penulisan di ini artikelnya. Nama penulis kedua belum dituliskan. Oh iya Bu, nama penulis. Ya. Siapa penulis keduanya siapa? Roli Bu, lupa Bu. Loh, Roli iya dan siapa kawan-kawan. yuk? Siapa penulis keduanya siapa? Roli dan kawan-kawan. Loh, penulis kedua loh. Oh, penulis kedua. Ayo, di panduannya dibaca. Ayo, penulis keduanya. Kamu dibimbing sama siapa? Bentar Bu. Saya mencantumkan Devi dengan Roli. Loh, bukan di struktur ini Mas, template untuk membuat artikel. Yang pertama itu kan ada judul. Oh ya, betul. Nah, di bawahnya judul itu apa? Pendahuluan. Sebelumnya itu loh, kamu. Oh yang ini Bu dah. Oh yang ini. Strukturnya itu loh. Habis judul, yang kedua namamu. Nama saya, betul. Terus satunya namanya siapa? Nama keduanya. Nama dosen pembimbing. Nah, iya. Oh iya. Cantumkan. Oh iya lupa Bu. Jangan lupa, kok kelewatan itu. Terus yang kedua terkait dengan penulisan katanya. Banyak yang disingkat-singkat, tipe-tipe. Baik Bu. Ayo, ya banyak itu Ibu temukan tersebut ditulis TSB, B2 apa itu, B2B apa, B2G ya, B2C. B2G itu emang itunya Bu, nama suratnya? Iya, apa kepanjangannya, B2G, B2C itu harus dituliskan. Oh baik Bu. Ya, nah, terus tulisannya itu banyak tipenya loh punyamu ini. Apa kamu memang ini ada modus ini untuk mengurangi plagiasi ya? Bukan Bu, habis sakit mata soalnya dalam 2 minggu ini. Banyak loh kamu tipe-tipenya diperhatikan ya. Terus yang kamu bahas ini kan judulnya analisis perjanjian kerjasama antara CV dengan PT. Yang Ibu tanyakan sekarang, apa pisau analisis yang kamu gunakan untuk menganalisis perjanjian ini? Pisau analisis saya adalah unsur-unsur perjanjian Bu. Apa? Unsur-unsur perjanjian. Untuk pisau analisis saya yang saya akan berikan yaitu tentang terkait dengan unsur-unsur perjanjian kerjasama, yaitu esensialia, eksistensialia, dan neutralia. Terus dari unsur itu, selain itu apalagi pisau analisisnya yang paling mendasar untuk suatu kontrak atau perjanjian? Kitab Undang-Undang KUHP terkait dengan perjanjian Bu, KUHP Perdata.
Ya, pisau analisisnya yang mana? Yang 1320. Nah, sudah kamu masukkan apa belum? Sudah, Bu. Di mana? Di pendahuluan. Di mana? Apa? 1320 itu isinya. Oh, berbunyinya, Pisau Bu ya? analisisnya belum kamu sebutkan di situ. Oh, ini ada dua saya, Bu. 30, satu Tribrigade 20 dan Tribrigade 13. Iya, kalau kamu mau Hmm. kamu boleh menggunakan pisau analisis itu banyak. Pisau analisis enggak apa-apa. Yang penting di situ kamu tuliskan 1320 apa pisau analisisnya. 1320 itu apa saja. Baik, baik, Nah, Bu. pisau analisis itu untuk menganalisis dari perjanjian kerjasama tersebut. Ya, 1320 apa aja? Ayo, 1320. 1313 yang sudah kamu ambil. Apa 1313 itu? Eh, Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, ketakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan empat, suatu sebab yang halal. Itu yang 1320. Ya, betul, Bu. Yang 1313. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Nah, itu kalau dimasukkan di 1320 masuk yang mana? Em, Yang mana? Maksudnya masuk syarat sahnya perjanjian masuk yang mana itu? cara sahnya yaitu di 1320, Bu. Nah, iya, masuk unsur yang mana? Unsur 1320 itu ada berapa? Ada berapa syarat? 4. Ya, yang pertama apa? Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 1313 itu masuk di yang mana? Masuk yang sepakat, masuk yang cakap. Ini suatunya. Nomor 2, Bu. Dan nomor 2, suatu sepakat untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan. Mm-mm. Apa isi 1313 tadi? Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Nah, mengikatkan diri itu apa? Enggak masuk yang nomor 1, tak? Kesepakatan. Sepakat dua, satu juga bisa, Bu. Ya, intinya gini, itu apa namanya 1320 sebagai pisau analisis itu belum kamu masukkan sama sekali. Bunyinya, Bu ya. Oh, syaratnya itu Oh, loh. syaratnya. Oh ya, Bu. Oke, Bu. Kan kamu banyak ini pisau analisisnya, makanya Ibu tanyakan, pisau analisismu itu apa saja? Kan kamu bilang unsur-unsur daripada perjanjian. Unsur-unsur daripada perjanjian itu kan pisau analisisnya it's okay. Nah, tapi untuk yang dasar ini kan yang di 1320. Unsur-unsur dari perjanjian itu tidak lepas dari unsur yang ada di 1320. 20. Ya. Nah, itu perlu dipertajam. Belum kamu singgung sama sekali. Kamu nyebut pasal 1320 tapi enggak kamu enggak digunakan sebagai pisau analisis satupun di menganalisis perjanjianmu. Seharusnya itu dimasukkan lebih dulu karena itu yang paling dasar, bisa disebutkan di pendahuluannya. Ya. Baik, Bu. Nah, yang kedua kamu menggunakan ini tadi unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Ya, pisau analisisnya menggunakan itu terkait dengan isinya. Nah, di sini di analisismu ini masih kurang tajam. Artinya apa? Di situ belum kamu sampaikan apa akibat hukum dari unsur-unsur tidak terpenuhinya unsur-unsur esensialia, unsur-unsur naturalia, dan unsur-unsur aksidentalia. Mana? Kamu di analisisnya kan tidak ada itunya, hukumnya. Nah, itu perlu kamu tambahkan di masing-masing unsur. Ya. Baik, Bu. Catat ya. Siap. Terus yang terakhir, sarannya diperbaiki, disesuaikan dengan isu hukumnya. Ya, agar apa? Tujuannya apa sih? Tujuannya perjanjianmu ini
menjadi apa? Perjanjiannya tetap sah atau batal demi hukum atau bagaimana? Tetap sah, Bu. Nah, maka di sarannya itu perlu kamu sampaikan. Ya, Betul. agar perjanjian ini misalnya tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan, ini harus dipenuhi unsur ini gitu. Misalnya unsur apa yang perlu disampaikan. Nah, di situ di mana tadi di pasal berapa yang kamu sebutkan antara harga ya ada di situ ya. Betul, Harga dan pembayaran. Sama apa tidak harga dan pembayaran itu? Harga dan pembayaran, untuk pembayaran kan apabila peserta membayar, Bu. Itu untuk harga kan berarti kan pembayaran itu melakukan tindakan. Kalau untuk Mana harga yang kan masuk unsur esensialnya yang mana? Harga atau pembayaran? yang pembayaran, Bu. Gak keliru harga tak? Iya, Bu, harga, Bu, harga, betul. Harus bisa Nah, membedakan ini, Bu. kalau harga itu masuk di unsur esensialia. Kalau unsur esensialianya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu apa? Akibat hukumnya. Batal demi hukum. Betul. Apa? Batal demi hukum. Batal demi hukum. Lah itu kamu masukkan apa belum? Belum. Sebagai pisau analisis. Belum ada kan? Iya, betul. Kan akibat hukumnya semua itu. Iya. Baik, Kalau baik, Bu. pembayaran itu kan terkait dengan cara membayar. Nah, cara membayar itu masuk unsur apa? Aksidentalia apa esensialia? Esensial ya. Loh, cara pembayaran loh. Aksidental ya, Bu. Ya, itu kamu harus bisa membedakan ya. Mana yang unsur esensialia dan unsur aksidentalia maupun naturalia. Kalau cara pembayaran kan bisa dituangkan, mau ditransfer, mau dibayar tunai, mau dibayar dicicil atau bagaimana. Yang penting harganya ada. Kalau harganya itu termasuk unsur esensialia. Kalau cara pembayaran kan bisa masuk itu di aksidentalia, iya. Betul, Bu, iya. Ya, mungkin itu yang bisa Bu Budi sampaikan ya. Tolong diperhatikan itu tadi. Pisau analisisnya dijelaskan. Ya, Ya, Bu. yang pakai yang mana pasal 1320. Nah, sebetulnya unsur-unsur daripada perjanjian itu masuk pisau analisis di 1320. Yang wajib itu, maka kamu harus bisa menganalisis unsur subjektifnya dan unsur objektifnya. Artinya apa? Mana yang unsur esensialia itu yang masuk unsur subjektif dan mana yang masuk unsur objektif. Itu belum Ibu temukan gitu loh. Dan akibat hukumnya belum disampaikan sama sekali. Baik, Bu. Ya, dari masing-masing unsur yang tidak dipenuhi. Nah, itu saja mungkin dari saya, Mas Afif dan Bu Fat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Budi untuk sarannya. Mas Afif sudah dicatat ya. Jadi Sudah, meskipun Bu. di awal ya sudah dicatat. Jadi meskipun di awal Afif menolak untuk membahas keabsahan perjanjian, tetapi karena oleh penguji ini disarankan, maka Afif harus tetap berusaha memenuhi ya, Afif. Jangan Baik, Bu. melarikan diri. Siap. Baik. Baik, monggo Pak Azam. Ya, ini analisisnya adalah kontrak ya. Kontraknya ini boleh enggak sama kedua PT-nya ini di-share ke publik? Boleh, karena aku juga izin Pak Azam sebelumnya gitu. Kalau boleh di-share ke publik, terus sudah ada informasi di artikelnya enggak bahwa itu ada konflik of interest segala macamnya itu. Maksudnya ada Ini keterangan gitu, sampean salah satu karyawannya atau bukan? salah satu karyawannya. Nah, berarti kan posisinya ada konflik of interest, di mana sampean meneliti perusahaan sampean sendiri. Betul. Nah, sampean bisa harus menjelaskan di dalam skripsinya itu ya, khususnya di artikelnya, di poin konflik of interest ditulis bahwa saya merupakan karyawan dari PT X. Posisi saya di sini menjelaskan
dijelaskan secara objektif karena bla 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 bla. Itu harus dijelaskan di poin konflik of interest karena sampean merupakan salah satu karyawan dari PT yang Anda teliti ini kontraknya sehingga Anda nelitinya itu objektif. Baik, Pak. Sampean karyawan dari PT yang mana? Yang CV, Pak. CV yang mana? CV AR generasi unggul ini. Betul. Ya, berarti sama sebutkan bahwa saya peneliti merupakan karyawan dari CVR Generasi Unggul. Dengan ini menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam pembuatan artikel ini dikarenakan saya berprofesi atau saya berposisi sebagai apa di situ ya, yang dalam hal ini dituntut untuk melaksanakan pekerjaan secara objektif untuk menganalisis perjanjian gitu. Nah, itu sama harus sampaikan di bagian akhir daripada artikel namanya Oh, poin conflict of interest gitu. konflik interest, Section Pak ya. Konflik ya interest. konflik kepentingan gitu. Interest. Nama judulnya itu konflik kepentingan. Nanti ditaruh di atasnya ucapan terima kasih. Oh, baik. Ya, terus kemudian yang kedua, ini rumusan masalahnya adalah apakah kontraknya itu memenuhi unsur-unsur. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Bukti ada unsur-unsur itu berarti keseluruhan unsur. Jika kita ngomong keseluruhan unsur, berarti sampean harus juga meneliti pada poin yang dia untuk unsur-unsur objektif maupun subjektif, ya. Kalau yang subjektif itu kan kita bisa muncul ada unsur-unsur seperti keluarnya error in persona, ya, ya kan? Bisa aja mungkin nanti ada error in persona atau mungkin error in substantia. Nah, itu juga sama harus menganalisis itu. Misalkan apakah pihak yang mewakili dari PT CV AR itu merupakan pihak yang berhak, apakah pihak yang mewakili dari PT Kren itu merupakan pihak yang berhak. Dari mana analisis Anda itu sampai dapat menginformasikan bahwa mereka adalah yang berhak. Nah, itu harus disebutkan juga di situ poinnya agar tidak terjadi error in persona ataupun error in substantia. Nah, itu ada di pasal 1321. Sampai sudah membahas belum pasal 1321? Belum, Pak. Saya nggak cantumkan di dalam pembahasan dan pendahuluan. Iya, padahal perumusan masalah sampean itu unsur-unsur. Apakah kontraknya itu memenuhi unsur-unsur? Jadi nggak hanya yang unsur-unsur esensialia itu aja, tapi juga amen harus memperhatikan juga kemungkinan-kemungkinan kan dapat dibatalkannya atau kemungkinan-kemungkinan batal demi hukumnya. Ya, karena di kontrak itu kan kita juga memperhatikan hal itu. Apakah nanti dimungkinkan terjadi duang atau ancaman atau paksaan? Apakah nanti dimungkinkan terjadi bedrock, penipuan? Apakah nanti dimungkinkan terjadi penyalahgunaan keadaan? Nah, hal itu juga diteliti. Ya, jadi poin yang diteliti itu enggak hanya poin-poin kontraknya secara substansi aja, tapi yang awal dan akhir itu yang penting. Di awal itu ya para pihaknya itu diteliti yang penting. Baik. Ya, apa maksudnya, Mas? Paham, Pak. Jadi saya harus mencari tahu terkait dengan unsur objektifnya dan objektifnya antara pihak Kren sama pihak JV ini, ya, Pak, ya. Dalam perjanjian kontrak yang saya bahas. Yang subjektif nanti membahas apa sih? Subjektif tadi, Mbak. Kayak masalah terkait apa sih, Pak? Luar antara apa sih? Ya. Bisa enggak? Gimana? Apa yang diteliti masalah subjektif itu? Kayak terkait error eksternal atau terkait error eksternal, Pak, masalah. Apa error personal itu? Apa sih, Pak? Adi juga masih nulis sih, Pak. Anggerai. Afif rodok panas adem itu Pak, ketambahan Pak. Iya, Pak.
satu Mas Afif itu terkait dengan unsur subjektif ya. Masalah doang, bedrock, error in persona ya, bukan error Impersona. Persona sama Pak ya? substantia Error ya. substansia. Persona substansia. Itu materi-materi hukum perikatan itu. Dua aja nih Pak ya? Yo akeh Mas. Oh oke, cuma Iku sampean sing neliti. Ya telitian oh, mana tambah ono iku. oke Ono ya Pak. apa iku nang kono. Baik Pak. Kontra itu diteliti, itu dimungkinkan enggak muncul-muncul cacat kehendak. Nah, cacat kehendak itu bisa dimungkinkan kalau misalkan para pihaknya tidak punya kuasa. Para pihaknya itu ternyata tidak berdiri setara, maka terjadi penyalahgunaan keadaan. Dimungkinkan enggak para pihaknya itu mereka terjadi penyalahgunaan keadaan. Berarti salah satu pihak itu memiliki keunggulan ekonomis dari yang lain. Atau salah satu pihak itu misalkan kayak terpaksa mengadakan perjanjian gitu. Ya, itu juga menjadi analisa kontra. Jadi ketika kita melihat kontra itu enggak hanya sekedar itu klausul-klausulnya, tapi yang utama itu para pihaknya. Karena nanti kalau itu enggak diteliti dulu, bisa dimungkinkan nanti digagalkan. Ya, karena kan posisinya kan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Nah, dapat dibatalkan kan berarti harus diperisai, harus ditahan, harus ditembok agar enggak ada celah untuk digugat, dapat dibatalkan. Nah, dapat dibatalkan itu celahnya banyak. Salah satunya yang tadi 1321 itu. Kemudian dimungkinkan enggak terjadi aksio Paulina? Sama tas kerungu mana aksio Paulina? Iya, kebetulan gini sih Pak, untuk perjanjiannya ini sudah lama berakhir juga dan tidak ada dan tidak ada perselisihan gitu. Tapi kan saya ingin menganalisis gitu. Iya, paham. Tapi lek sampean nganalisis tapi iki perjanjiannya gak ono apa-apa. Oh Terus iya baru iya. penelitiannya sampean hasilnya kesimpulannya perjanjiannya sudah valid, tidak ada apa-apa. Yo, lah apa sampean teliti, Mas? Iya sih Pak. Tapi terkait terkait pasal-pasal yang kurang kurang apa kurang kurang kuat juga sih yang ingin saya teliti juga seperti itu. Aksio Paulina dimungkinkan tidak ada pihak ketiga yang bisa menggugat perjanjian itu, misalkan itu pihak periklanan klausulnya mengikat pihak ketiga untuk dalam mengiklankan itu, yang ternyata pihak ketiganya itu ternyata nggak diberitahu, nggak dikasih tahu, berarti kan posisinya bisa digugat. Nah, sampean bisa memasukkan itu dalam hal perjanjian ini tidak ada terkait dengan pihak ketiga, jadi tidak dimungkinkan ada aksio Paulina atau ada penggugatan oleh pihak ketiga. Kan itu bisa menjadi salah satu argumentasi. Asio Paulina Pak ya? Ya, Asio Paulina. Adanya pihak ketiga. Baik Pak, terima kasih. ya. Terus itu terkait apa itu perjanjian apa sih itu poinnya periklanan kan ya? Iya, periklanan. Periklanan yang kaitannya sama apa? Eh, webinar Pak. Undang-undang apa yang terkait dari situ? Saya untuk berkaitan dengan rangkaian webinar Pak. Betul. Nah, menurut sampean itu undang-undang apa yang terkait dengan kontra itu? Ya terkait pasal 320 Pak. Ya. Sekarang 1320 itu unsur objektifnya adalah salah satunya adalah klausa yang halal, yang berarti perjanjiannya itu objeknya nggak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berarti kalau ada seseorang melakukan perjanjian terkait dengan periklanan, dia nggak boleh bertentangan dengan undang-undang apa? Ada nggak sampai masukkan ke situ? Cuman Nggak ada kan? nggak ada, iya Pak. Ya, gimana sampean tahu kalau dia itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kalau Anda nggak menganalisis klausul yang ada di dalamnya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apa enggak? Gimana caranya? Cuma insting kah? Asumsi kah?
Berarti akhirnya nanti menjadi advokat yang menyesatkan, teman. Betul, Pak. Harus lihat pasal-pasalnya yang berkaitan. Jadi membuat perjanjian itu enggak sekedar copy paste aja. Itu klausul harus paham isinya dan memastikan klausulnya itu enggak bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Soalnya kalau nanti ditemukan klausulnya itu bertentangan dengan peraturan undang-undangan dan itu terjadi ketika salah satu pihak tidak puas dengan hasil perjanjian, perjanjian itu bisa dianggap batal demi hukum ketika dia digugat. Iya enggak? Iya, iya sih, Pak. Betul sih. Nah, Ini nggak berarti saya itu masukkan sudah ini, sampai Pak. analisis enggak itu kan belum toh? Belum, iya. Iya, makanya menganalisis kontrak itu enggak mudah. Enggak sekedar sampai 13 dulu, oh ini udah selesai, ini sudah selesai. Itu isinya harus tahu itu terkait dengan perjanjian peraturan undang-undangan apa aja. Saman bahas webinar. Saman apakah sudah mengecek undang-undang ITE terkait dengan data, terkait dengan privasi data? Belum, Pak. Ayo. Enggak sih simpel itu, Mas. Saman sebatas apa ini litinya akhirnya ini, ayo. Saya menelitinya terkait tentang perjanjian kerjasama saja sih, lebih tepatnya sih. Ini bodoh aja sama 1320 ya itu Iya. objektif itu klausa halal harus sesuai dengan peraturan undang-undangan. Betul. Untuk di luar saya belum analisis di dalam seperti itu sih. Ya itu tanggung jawab sama milih judul iki. Ya, betul, Pak. Thank you Pak, sudah diingatkan. Berarti berarti saya masukkan juga berkaitan dengan itu, Pak, pasal-pasal yang berkaitan dengan rangkaian webinar dan ITE, Pak, atau bagaimana? Ya klausulnya kan sama lihat itu sama yang tahu klausulnya kan. Klausulnya dilihat itu terkait dengan peraturan undang-undangan apa aja itu klausulnya. Undang-undang periklanan terkait enggak? Terkait dengan Ya. undang-undang telekomunikasi ITE terkait enggak? Terkait dengan perlindungan data pribadi Perkominfo 5 2018 enggak? Jadi enggak cuma ngublek 1320 1313 tok. Kalau memang yang diteliti itu spesifik adalah PT Keren dengan CVAR. Kecuali kalau sampean membawa secara umum, misalkan, apakah perjanjian periklanan itu dimungkinkan dengan klausul sub X gitu. Nah, itu mungkin aja enggak sampai sedetail itu. Tapi ini kan sampean global akte perjanjiannya tadi yang diteliti. Nah, jadi ya draft perjanjiannya yang diteliti itu gitu. Itu sampean referensinya draft, tapi katanya udah selesai. Berarti tulisannya bukan draft, tulisannya adalah perjanjian gitu. Ya, Sumber referensi tadi loh. Kalau draft itu bukan, kalau draft itu belum selesai. Mungkin bisa saya itu, Pak, berikan contohnya mungkin terkait bukti apa perjanjiannya, Pak. Ya, satu klausul coba. Seperti gini sih, Mana? Pak. Klausulnya mana coba? Lihat. Klausulnya, Mas. Klausulnya, Pak. Ya, klausul itu isinya. Isi. Itu dari istilahnya MOU. Betul. Karena sudah MOU, salah. MOU itu kan belum sampai pada agreement. Perjanjian, Pak. Kan belum sampai ada agreement toh, Mas. Berarti Betul. judul dari judul aja udah keliru dah. Memorandum of Understanding itu pengikatan pra kontrak, bukan kontrak dia. Masih awal, Pak, ya. Iki yang sama teliti ini berarti. Betul. Terus coba mengisarno. Bawah. Terus. Terus. Terus lah itu ada bahasa mendapatkan seluruh data peserta. Tapi ada enggak klausul untuk melindungi atau menggunakan data peserta sesuai dengan peruntukannya saja. Ada enggak di situ? Kewajiban dari pihak kedua untuk melindungi data tadi atau menggunakan data tadi sesuai dengan peruntukannya saja. Nggak ada sih, Pak. Di saya Nggak ada. Berarti ini bertentangan itu.
dengan perlindungan data pribadi Perkominfo. Kalau misalkan itu salah satu ada pihak yang nggak puas dan mau dibatalkan perjanjian ini, bisa aja langsung dibatalkan karena ada celahnya itu. Baik, baik. Sudah dapat surprise ya, Pak. Iya. Karena mendapatkan data itu harus ada, mendapatkan data publik itu ada aturannya. Yes. Ini terkait dengan waktu, Pak. Cuma satu aja gini, satu pasal, satu ayat. Nah ini yurisdisinya mana? Bisa nggak? Hah? Yuridis terkait apa, Pak? Ya terkait kalau ada sengketa. Oh, penyelesaian perselisihan, Pak. Ya. Wis sampean teliti mana Mas? Baik, baik. Intinya ini yang sampean teliti ini sebetulnya dia bukan agreement secara utuh Mas. Kalau namanya MOU itu dia adalah perikatan secara moral dia. Baik, baik, Pak. Jadi sebetulnya MOU itu memang nggak ada perselisihan yang bisa digugat gitu, nggak ada karena dia perikatan secara moral. Kalau secara istilah harusnya judulnya itu di atas bukan MOU, judulnya itu adalah agreement perjanjian itu. Ini perjanjian. Ya, Perjanjian. Oke. ya lama katanya buat lagi jangan judulnya MOU. Baik, Udah gitu aja Mas. baik, baik. Ya. Terima kasih, Pak ya. Ya, terima kasih Pak Azam. Sebenarnya Afif ini awalnya judulnya bukan ini Pak Azam. Jadi perjanjian itu atau MOU yang disampaikan Afif itu berakhirnya di 22 Agustus 2022. Awalnya sebulan 2 bulan sebelumnya gitu ya Afif ya ceritanya. Afif ini ingin mengangkat isu perlunya atau urgensi adendum dalam perjanjian tersebut selain mengomentari terkait ketidaktepatan MOU. Tetapi karena sampai dengan akhir kontrak atau perjanjian itu Afif ternyata belum bisa menyelesaikan, akhirnya Afif merubah haluannya tidak terkait pentingnya adendum yang salah satunya mungkin menambahkan ketika terjadi wan prestasi atau terkait dengan yurisdiksi gitu ya Pak. Jadi setelah tanggal 22 Agustus Afif ini merubah haluan yang memungkinkan untuk bisa dia mengerjakan begitu dengan tempo yang relatif tidak terlalu lama. Akhirnya muncul ide untuk menganalisis kontrak atau perjanjian itu secara unsur-unsur yang tadi Afif sebutkan, yaitu unsur esensialia, aksidentalia, naturalia, dan pada saat itu saya sangat ingat Afif karena sangat ingin yudisium juga ya Afif ya, berkata ya Bu siap bisa menyelesaikan dalam waktu sebelum pertengahan September ini. Dan Afif ini baru full menulis artikelnya itu hari apa kemarin sih? Selasa. Hari Selasa atau ya sekitar Selasa atau Senin lah. Ya, Selasa atau Senin itu pun sampai izin ke perusahaan ya Viv ya. Betul. Tidak masuk seharian sampai 2 hari. Itu ceritanya Pak Azam. Jadi memang awalnya judulnya bukan ini begitu. Tapi Afif tadi yang diberi masukan oleh Pak Azam setelah dicatat nanti bisa segera dikonfirmasi kalau Afif sudah melakukan revisi. Itu ya, Afif ya. Baik, baik. Oke, baik. Pak Azam dan Bu Budi, apakah mungkin ada tambahan yang lain sebelum kita bisa mengakhiri? Sudah, Enggak, dari saya. cukup Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Budi dan Pak Azam. Afif silahkan ditutup dan live ya, Afif. Baik, terima kasih Bu Fat, Bu Budi, dan Ya, Pak sama-sama, Azam. Afif. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan live ya, Afif. Baik.